pemanfaatan akun Belajar ID pada saat ini kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibnu Anwar, Sarjana Pendidikan, yang mana dalam hal ini sebagai Ketua Pelaksana kegiatan pelatihan 32 JP pemanfaatan akun Belajar ID, sekaligus sebagai sahabat rumah belajar Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022. Yang saya hormati Ibu, Bapak, peserta pelatihan 32 JP pemanfaatan akun Belajar ID yang pada siang hari ini masih menyempatkan hadir, kami ucapkan ribuan terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, pada siang yang berbahagia ini, di mana cuaca cukup mendukung, panas tapi sedikit agak mendung. Hanya saja mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal yang kita gunakan pada siang hari ini. Untuk itu atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita syukuri dan ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat nanti di akhir. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan 32 JP yang kami hormati, mohon izin saya Bagus Hermanto Yun akan memandu pelatihan kita pada hari kedua ini dalam tema pemanfaatan akun Belajar ID dalam inovasi pembelajaran menggunakan fitur belajar, fitur rumah belajar, dan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini materi kita bagaimana memanfaatkan akun Belajar ID dalam kegunaannya, terutama dalam Google Workspace for Education, bagaimana cara membuat Google Docs, Google Sheet, slide, form. Saya sendiri juga agak bingung seperti apa bentuknya. Jadi mari sama kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, Bapak Ibnu Anwar SPD, yang mana beliau termasuk dalam sahabat rumah belajar Kabupaten Ogan Komering tahun 2022. Bagaimana Bapak Ibnu, apakah sudah siap? Siap. 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 Oke, siap. Baik, sebelum kita mendengarkan paparan dari Bapak Ibnu, kita dengarkan dulu deh semangat dari rekan-rekan peserta. Saya ingin tahu bagaimana sih semangatnya peserta pada siang hari ini, biar tidak ngantuk. Jadi tolong tangannya diangkat ke atas sambil ucapkan semangat. Silakan. Semangat. 1, 2, 3. Semangat. Ibu Ayu, semangat. Semangat. Oke. Semangat siap. Masih ini. Semangat siap. Ya. Terima kasih peserta, rekan-rekan peserta pelatihan 32 JP pemanfaatan akun Belajar ID. Baik, mari sama kita mendengarkan paparan materi penjelasan pemanfaatan akun Belajar ID yang dalam ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ibnu Anwar SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, izinkan hari ini saya sebagai peserta pembatik level 4 tahun 2022 memberikan praktek baik. Utamanya yang pertama kaitannya dengan akun Belajar ID, kemudian untuk pemanfaatan rumah belajar. Untuk akun Belajar ID dan rumah belajar, tadi saya sudah sempat membaca pemetaan yang tadi, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah
sebagian mengisi. Hari ini ternyata teman-teman luar biasa semangat belajarnya, terutama polling teratas ini yang ingin belajar tentang rumah belajar lebih tinggi, 54,8. Selebihnya tentang akun belajar ID. Bapak Ibu, saya izin dulu berbagi screen. Ini yang materi pertama agak ngebut sedikit, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu pegangan, siapkan makanan, minuman, santai saja. Yang mau ke belakang, ya silakan ke belakang, karena nanti rekaman akan saya kirim via YouTube. Jadi bisa diputar, termasuk materinya nanti kita bagikan lewat Drive. Izin kita berbagi layar, Bapak Ibu. Nah, saya enggak lewat ini ya Bu, lewat slide, karena slide tadi sudah saya bagikan. Itu kalau lewat slide itu kesannya kaku. Bapak Ibu bisa baca sendirilah slide-nya, itu tentang akun belajar ID tadi. Sudah saya kirim melalui Google Drive. Hari ini saya akan fokus bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan ini akun belajar ID, terutama untuk WordPress for Education-nya. Mohon izin, apakah tampilan layarnya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik, Bapak Ibu. Ya, Pak. Baik. Ini saya login menggunakan akun belajar ID. Karena saya guru SD, maka tulisannya SD. Manfaatnya Bapak Ibu di sini sudah saya jelaskan kemarin. Pertama, kita akan belajar dulu. Saya pakai Google Doc dulu ya Bapak Ibu ya, saya urutkan dulu. Doc, sheet, slide, terus nanti kita ke form, dan lain-lainnya. Izin saya gunakan Google Docs, akan menerangkan tentang Google Docs. Google Docs ini tinggal diklik saja Bu, dari titik 9 tadi, nanti tampilannya akan ke sini. Manfaatnya Bapak Ibu nanti tidak tergantung kepada laptop ya Bapak Ibu. Laptop yang biasanya apa namanya tersambung Office. Benar Bapak Ibu. Jadi ini bisa dibuka di Android Bapak Ibu juga. Kadang Bapak Ibu kan juga install tentunya di Android gawe kita itu Office yang lain, tapi Office yang lain itu kadang minta berbayar. Kalau ini Google Doc gratis Bapak Ibu, apalagi miliknya akun belajar ID, banyak kelebihannya. Kita buka Bu. Untuk memulai, ini bisa dari titik 9 tadi, bisa juga diketikkan saja di sini, di laman pencarian Google, ketik aja Docs, gitu. DOCS, nanti keluar seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ngetik di sini, nanti file-file Bapak Ibu akan keluar di sini. Kalau pernah buka pakai Google Doc, semua file yang pernah Bapak Ibu buka itu akan keluar di sini. Tapi kalau mau mulai baru, silakan klik tanda plus. Kalau yang kosong. Kalau Bapak Ibu mau mencari template yang sudah disediakan, itu bisa di sini Bapak Ibu. Ini manfaatnya. Template-nya ini bisa dipakai. Tinggal ATM saja. Misalkan saya mau mencari surat, tinggal ketikkan aja kayak gini Bu. Terus, nah klik aja. Dia akan mencarikan surat-surat yang pernah kita buat. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau kita sudah mulai, misalkan dari kosong, dari Anda plus ini, kita membuat data baru, jangan lupa Bapak Ibu ya. Pertama yang dilakukan ini, kita buat dulu judulnya. Di pojok sini itu ada dokumen tanpa judul. Nah, dokumen tanpa judul ini bisa Bapak Ibu isikan dengan judul file yang akan kita buat. Misalkan saya
ketikkan di sini pelatihan, maka nama file kita otomatis nanti pelatihan. Nah, seperti ini, Bu. Jadi kita tidak perlu lagi klik file, simpan, kasih nama, tidak usah. Ini akan otomatis tersimpan. Manfaatnya lagi, Bapak Ibu, kalau Google Docs, Sheet, Slide, kita bisa berkolaborasi. Jadi ketika mau rapat, enggak, Bapak Ibu, saya yang masuk. Ketika kita mau rapat, biasanya kita rapat tuh di kantor. Mau mengerjakan sesuatu itu harus berkumpul. Sekarang enggak. Misalkan ada tugas, Bapak Ibu mau membuat proposal. Biasanya kan perlu rapat ya. Banyak guru diajak kumpul di suatu tempat khusus, misalkan di ruang guru atau ruang rapat. Terus kita rapat dulu, mungkin secara formal ya. Ini sekarang enggak, kita cukup buka Google Doc kayak gini, Bu. Terus kita undang aja teman-teman kita untuk misalkan sambil ngajar, ketika anak kita kasih tugas, kita bisa undang teman kita untuk ikut kerja di sini. Caranya bagaimana? Ini bisa kayak gini, Bu. Mungkin ini ada beberapa kelebihan ini. Meet, kalau kita mau undang untuk Meet masuk ke sini bisa. Ini bagikan. Bagikan ini fungsinya kita mau ngajak teman kita untuk sama-sama pada waktu yang sama ngetik. Fungsinya di sini. Sebenarnya agak lemot jaringan ini. Muter ini. Nah, seperti ini. Bagikan ini Bapak Ibu. Jangan lupa, ini ada dua bagian yang harus kita rubah dulu. Yang pertama ini, akses umum. Siapa yang diizinkan? Misalkan kita mau semua teman kita, mungkin ada Bapak Ibu guru yang belum login untuk akun Belajar ID, maka kita pilih nih, siapa saja yang memiliki link. Kita klik aja. Tunggu dulu. Kemudian karena kita mau ngajak teman kita ini mau kerja bareng ya, walaupun berbeda tempat, dia bisa ngedit file kita sama-sama ngetik, ini dirubah, editor. Kalau mau teman kita hanya ngasih komen, dia tidak bisa ngerubah file kita, yang sudah kita ketikkan misalkan, itu komentarnya dicentang. Tapi karena saya mau ngajak ngedit, saya klik editor. Nah, setelah itu Bapak Ibu, salin link. Selesai. Kita mau ngajak, silakan Bapak Ibu, saya kirim ke percakapan yang mau masuk, silakan nanti ngetikkan saya hello ya, lewat Docs. Nah, ya saya bagikan di percakapan Gmail. Silakan Bapak Ibu, klik saja. Nanti yang bisa masuk akan kelihatan di sini, Bapak Ibu. Halo? Bisa diklik. Nah, ini sudah kelihatan beberapa. Oke, Mas Bagus sudah masuk. Silakan Mas Bagus ngetik, Mas. Terus ada siapa lagi ini? Nah, ini ada Bu. Silakan ketik aja. Dan kalau teman kita sudah ngetik misalkan di sini, Bapak Ibu bisa nyari tempat ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak mengganggu yang lain. Ini Mas Bagus ngetiknya di sini. Bapak Ibu bisa klikkan aja di bawahnya. Nah, jadi sama-sama ngeklik. Ini bisa dipindah Bu, digeser aja ke bawah di sini. Jadi kalau itu, oh saya ngetik di situ kok apa ya istilahnya timpang tindih dengan teman yang lain, maka ada tempat yang lain. Pilih tempat yang lain. Nah, seperti ini. Ini prakteknya dari keunggulan dari Google Docs. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Akan lebih mudah lagi, lebih cepat lagi menghemat waktu
kalau kita sudah siapkan apa yang harus diselesaikan, apa yang harus diisi. Misalkan di sini tadi saya ketik proposal ya Bapak Ibu ya. Kemudian Mas Bagus saya minta ngetik tujuannya. Tujuannya apa? Ini bagiannya Mas Bagus yang isi. Kemudian misalkan itu ada Bu Rita, saya lihat Bu Rita misalkan bagian manfaat. Nah, terus teman-teman yang lain misalkan ada Bu Desi bagian anggaran misalkan ya. Mungkin Bu Desi jadi bendahara. Biasanya kalau kegiatan Sumpah Pemuda ada lomba-lomba itu apa yang harus disiapkan, beberapa tahun lalu mungkin bisa digunakan keluar apa saja, bisa langsung ngetik saja. Ini satu keunggulan. Bisa juga sebenarnya media Bapak Ibu ya, dari sini aja klik aja, nanti teman kita videonya akan kelihatan. Di kelas sedang ngapain gitu, sambil ngetik itu kelihatan. Tapi saya enggak usah klik ini ya Bapak Ibu, karena nanti mantul ya. Karena saya buka Meet dan juga ada streamnya juga. Keunggulan lain Google Doc Bapak Ibu, tidak usah disimpan, ini nyimpen otomatis. Bahkan kalau listrik mati, terus tidak ada jaringan, kita ngetik di sini masih kesimpan Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya, kita aktifkan dulu untuk jaringan offline-nya. Keunggulan yang lain dari Google Doc, ini ada di sini. Bapak Ibu di sini, di sebelah kiri judul ini, ada gambar folder. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya ini, kita klik aja Bapak Ibu. Ini untuk mau kita simpan kemana. Dan ini akan otomatis masuk ke drive kita. Kita kan punya Google Drive. Di Google Drive mungkin kita sudah membuat banyak folder kan Bapak Ibu. Nah, tinggal dipilih saja. Misalkan ini pelatihan ini, file ini akan saya simpan di sini misalkan, tinggal klik saja. Kemudian klik saja pindahkan. Nah, seperti itu. Ini sudah masuk ke drive yang tadi saya pilih tentang apresiasi GTK tadi. Bisa juga, ini kelebihan salah satunya Bapak Ibu. Nah, kita lihat apakah memang dokumen ini bisa dikerjakan secara online atau offline. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada dokumen ini siap untuk digunakan saat offline. Jadi ketika kita ngetik, saya ulangi lagi, listrik mati, tidak ada sinyal, jangan khawatir, kita tetap ngetik nanti kesimpan. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan pada waktu penjelasan Google Drive. Semua tampilan ini sebenarnya mirip dengan Office. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri di rumah. Saya tidak menjelaskan terlalu jauh, karena nanti waktunya tidak cukup. Kelebihan yang lain Bapak Ibu, jangan khawatir misalkan Bapak Ibu ngedit, tidak sempat nyimpan, atau bagian mana tadi kita ada kesalahan, itu ada bagian kayak ini, di sini. Ini bisa didokumen langsung, terus menyarankan lihat ini ke teman-teman tadi ya. Kita bisa melihat ini Bapak Ibu, history maksud saya. Jadi kita melakukan perubahan apa saja pada file kita, itu bisa dilihat dari sini, history. Nah, ini untuk nambah komentar. Ini kalau notifikasi. Nah, notifikasi itu pengaturan dokumennya. Nah, ini pengaturan untuk dashboard aktivitas kita di Google Doc. Itu untuk Google Doc, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan terakhir ya, saya lanjut Bapak Ibu. Saya mau ke Google Sheet. Saya ketikkan aja Bu, Google Sheet. Nah, klik aja. Sudah pindah.
Ya. Ini paling atas Bu, tinggal diklik. Ya, bisa kita juga dari sini juga bisa ya Bu ya. Ini gambarnya Google. Di sini namanya spreadsheet. Ya. Tapi dari sini juga bisa Google Sheet. Oh, maaf. Salah saya. Ya. Nah, tampilannya sama dengan Google Docs. Tapi kalau Google Sheet ini fungsinya biasanya untuk analisis data, penghitungan numerik di sini. Akan muncul sheet-sheet yang sudah pernah kita buat. Jadi apa saja yang kita pernah gunakan itu akan muncul di bawah sini. Kalau Bapak Ibu mau buat baru, klik di sini. Kalau Bapak Ibu mau mencari template, tinggal dibuka template-nya. Misalkan Bapak Ibu mau melihat membuat daftar nilai, mau kalender jadwal, dan lain-lain. Tapi ini punyanya rekan guru yang lain ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti kalau Bapak Ibu memakai, buat copy. Misalnya saya mau ngambil punyanya ini, misalkan ini, nah penugasan apa ini, kita buka dulu. Nah ini punyanya teman di mana ini, tentang penugasan. Anda mau kemana liburan, mengapa Anda memilih lokasi tersebut. Jadi mungkin maksudnya file tentang karya wisata misalkan. Jadi misalkan teman-teman guru SMP, SMA, SD mau mengadakan piknik, terus mau membuat form ke teman-teman murid kita, mau milih yang mana, bisa pakai ini. Tapi jangan langsung edit di sini Bapak Ibu. Buat copy atau buat salinan dari file, terus buat salinan. Klik. Karena kalau kita buat itu nanti file punya rekan yang kita pakai tadi template-nya, kalau dia masih menggunakan, nanti akan kita rubah. Tapi karena dia sebenarnya sudah ngasih template, sebenarnya dirubah nggak masalah sih. Cuman nanti ganggu yang lain, mungkin yang cari yang sama seperti itu, kita rubah, jadi bentuknya juga ikut menyesuaikan file yang akan kita buat. Misalnya, jadi kalau mau Bapak Ibu menggunakan ini tadi, saya ulangi lagi, jangan lupa klik file, buat salinan. Kalau sudah Bapak Ibu buat salinan, misalkan mau disimpan di drive, di folder mana, nah ini klik aja. Misalkan saya masuk ke Google Classroom, pilih buat salinan. Nah, kalau sudah buat salinan, ini ada tulisannya ya Bapak Ibu ya, salinan. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu mengedit silakan. Tapi kalau dari template, yang Bapak Ibu langsung edit, ada teman yang lain juga ngedit, kemungkinan nanti ketikan Bapak Ibu akan jalannya berubah-ubah. Tapi kalau buat salinan, simpan di drive kita, tidak ada yang bisa berubah, ngedit, kecuali kita izinkan kayak tadi. Jadi kalau saya mengizinkan ngedit ke teman-teman kayak tadi, baru bisa dari sini tadi. Kelebihannya yang lain Bapak Ibu, di Google Sheet ini sama di Google Doc tadi, Meet ini bisa langsung kita rapat, ya, kita bisa pengen lihat teman kita videonya, gambarnya, klik aja Meet-nya. Kemudian ada lagi fasilitas yang lain ketika kita pengen berbagi, misalkan saya pengen berbagi dengan Mas Bagus atau yang lainnya, kita bisa klik dari sini, pindahkan misalkan. Ya. Itu screen-nya hilang. Screen-nya hilang, betul Pak. Oh sebentar. Sejak tadi apa baru Mas? Cukup baru sih. Oh ya, saya ulang lagi berarti. Biasanya kayak gini, sinyalnya hilang.
Terima kasih dengan bentar saya ulang lagi. Ya, siap. Kelihatan, Mas? Oke. Oh, oke ya. Baik. Itu Google Sheet ya Bapak Ibu ya. Jadi keunggulannya sama seperti Google Docs, tapi Google Sheet ini khusus untuk numeric atau analisis data. Selanjutnya saya pindah ke Google Slide Bapak Ibu. Nah, ketikkan aja di sini ya, slide gitu. Nanti klik yang ada tulisan check in gitu. Kalau Bapak Ibu sudah check in-nya di akun Belajar ID, maka masuknya langsung ke slide kita. Jadi slide Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau belum pernah login, nanti harus login dulu. Ini Google Slide. Bahasanya di Office itu biasanya PowerPoint. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan, PPT Bapak Ibu akan muncul di sini semua. Termasuk PPT berbagi, misalkan kita kemarin ikut pelatihan apa, terus kita dibagi file oleh teman kita, nanti akan muncul di sini. Ini ada teman saya, dosen itu, dari UNES, kemarin melakukan pelatihan, dia langsung ke sini. Ini kalau ada file berbagi. Kita coba buka, Bapak Ibu. Saya akan membuka yang kosong aja. Atau yang materi ini enggak apa-apa. Klik aja materi pemanfaatan portal rumah belajar. Oke, tunggu dulu Bapak Ibu. Proses. Jadi kecepatan ini dipengaruhi oleh jaringan ya. Nah, inilah tampilan dari Google Slide. Google Slide ini PowerPoint-nya dari akun Belajar ID. Keunggulannya sama, ini punya ada Meet-nya, ada kita mau ngajak kolaborasi, klik saja di sini. Nanti aksesnya silakan dirubah. Kalau mau teman kita ngedit, jangan lupa ini diganti editor. Kelebihannya apa Bapak Ibu? Ada kelebihan lain, yaitu ini. Kalau dulu saya pakai PowerPoint, pakai Google Doc, pakai Sheet, mau menyisipkan sesuatu, misalkan gambar online itu agak kesulitan ya. Kalau sekarang kita tinggal klik, misalkan saya mau video, mau saya sisipkan Bapak Ibu. Nah, ini langsung masuk ke sini. Kita apa mau nyisipkan video YouTube, cari saja, misalkan akun Belajar ID, klik. Ini ada gambar ini, glosuri, bisa juga langsung di enter, bisa. Nah, muncul semua. Mau cari apa? Misalkan cara aktivasi akun belajar. Kebetulan saya mau ngajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana cara aktivasi akun belajar. Tinggal dipilih saja. Atau Bapak Ibu punya filenya di Google Drive. Tinggal cari. Nah, ini tampilan Google Drive saya. Jadi tinggal mau dipilih mana file yang mau Bapak Ibu sisipkan. Itu kelebihannya. Kalau dulu kan enggak, kita harus buka browser dulu, terus embed video tersebut, baru bisa kita sisipkan. Bentar Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, kelebihan dari Google Slide ini, yaitu kita sama seperti tadi, bekerja secara offline itu juga akan kesimpan. Terus ini di sini ya, ada tulisan sediakan saat offline. Kemudian bisa juga kita berbagi, kemudian bahasanya ini Bu, misalkan kita ngambil PPT, PPT-nya itu bahasa Inggris Bapak Ibu. Mau kita bahasa Indonesia kan.
kita translate, bisa. Itu kelebihan dari Google Slide. Saya tidak terlalu mengupas jauh ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bagikan ini PowerPoint-nya, jadi tinggal baca aja di rumah. Saya langsung ke selanjutnya ya Bapak Ibu ya, form. Nah, klik aja form. Kecepatan enggak ini tadi? Enggak terlalu cepat ya? Sedang. Ya, sedang, Pak. Oke. Nanti kalau bingung kan ditanyain lagi. Iya, bisa ngelihat ini tadi apa rekaman YouTube ya nanti ya. Ini tampilan formulir. Mungkin Bapak Ibu belum familiar ya, belum terbiasa membuat Google Form. Jangan khawatir, kita berlatih. Kalau yang saya yakin Bapak Ibu Google Doc, Sheet maupun Slide ini bagi Bapak Ibu guru itu sudah menguasai. Kalau Google Form ini saya sendiri baru belajar ketika ada pandemi kemarin. Jadi mau membuat apa namanya presensi dan lain-lain itu pakai ini. Sama seperti Google Doc, apa yang pernah kita buat itu akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Maaf ini jaringannya agak ini, jadi bukanya agak lama. Ini saya sudah membuat apa saja akan muncul di sini. Termasuk tadi Bapak Ibu kan ngisi ini ya Bapak Ibu ya, pemetaan kebutuhan ini muncul di sini. Presensi jangan lupa Bapak Ibu, presensi link kemarin ngisinya ya, ini juga muncul di sini. Misalkan saya mau melihat